Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya Kafinan Sulaimilah dengan NIM 27024579986 bersama 3 rekan saya. Yang pertama ada Kak Alfarel Zaki Maulana Anam dengan NIM 27024571102. Lalu ada Kak Abed Nego Surinanda dengan NIM 27024448836. Lalu terakhir ada Kak Asri Apriliana Sitorus 27023360024. Jadi kami akan mempresentasikan tentang penelitian kami, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dengan studi kasus media sosial dan fasilitas umum. Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, khusus di media sosial dan fasilitas umum, serta penyimpangan terjadi akibat terbatasnya dari bahasa asing. Untuk meneliti dan pangan dan memberikan rekomendasi pelestarian bahasa nasional. Metode penelitian dan data yang dikumpulkan di Indonesia itu pertama mata objektif dan analisa konten dalam mengkaji penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dan fasilitas umum. Lalu yang kedua media sosial. Ini diambil dari indikasi penggunaan di Instagram dan Facebook dan ada data fasilitas umum sebagai sampel fisik penggunaan saya. Oke, yang berikutnya saya Asri terus. Oke, saya Asri terus mengenai temuan utama di media sosial. Yang pertama, kode switching dominan, di mana penggunaan campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sangat umum di media sosial. Yang kedua, ada bahasa gaul dan singkatan. Sering ditemukan bahasa tidak baku seperti slang dan singkatan populer yang mencerminkan tren dan komunikasi digital. Dan yang ketiga, pengaruh globalisasi. Bahasa asing dipilih karena dianggap lebih kekinian dan sesuai dengan perkembangan tren komunikasi. Penggunaan bahasa di fasilitas umum. Yang pertama, kesalahan penulisan. Sering sekali ditemukan kesalahan ejaan dan ungkapan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia di fasilitas umum. Yang kedua, dominasi bahasa Inggris di mall. Bahasa Inggris lebih banyak digunakan pada papan nama toko dan petunjuk arah untuk kesan modern dan menarik. Yang ketiga, bahasa Indonesia di universitas. Bahasa Indonesia lebih dominan pada papan pengumuman resmi, mencerminkan peran institusi pendidikan. Yang berikutnya dilanjutkan oleh teman saya, Alfa. Belum di-mute, Mas. Oke, saya akan melanjutkan. Terima kasih, Asri. Dampak penyimpangan bahasa di ruang publik ini ada 3. Jadi yang pertama itu penurunan kepatuhan. Nah, penggunaan bahasa asing dan informal menurunkan standar kebahasaan di ruang publik. Yang kedua, persepsi dari modernitas. Jadi bahasa asing dianggap lebih prestisius dan menarik secara komersial dan secara langsung menggantikan bahasa nasional. Dan yang terakhir itu risiko identitas. Jadi penyimpangan ini dapat melemahkan posisi dari bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan dan jati diri bangsa. Untuk regulasi dan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia ini ada 3 juga. Yang pertama itu UU No 24 tahun 2009 yang mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sebagai identitas bangsa. Yang kedua itu pengawasan dari regulasi sendiri. Jadi diperlukan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap kaidah bangsa bahasa di ruang publik. Dan yang terakhir, peningkatan dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Jadi perlu adanya upaya edukasi dan kampanye untuk menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Abed. Jadi saya Beda Nanda dengan NIM 27024448836 akan melanjutkan untuk strategi pelestarian bahasa Indonesia. Yang pertama dari kebijakan pemerintahnya, regulasi dan kebijakan bahasa Indonesia. Yang kedua, kampanye kesadaran.
dengan menggunakan media sosial dan fasilitas umum sebagai sarana edukasi pelestarian bahasa. Yang ketiga, dari pendidikan bahasa dengan peningkatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dan universitas. Lalu yang terakhir, untuk kolaborasi lintas sektor dari pelaku industri, pengelola fasilitas, dan kreator konten aktif menggunakan bahasa yang benar. Dan untuk kesimpulan serta rekomendasi terdapat 3 poin. Yang pertama, identifikasi penyimpangan dari bahasa gaul, kode switching, dan kesalahan penulisan masih marak di ruang publik. Yang kedua, edukasi dan kampanye perlu upaya serius untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahasa baku. Dan yang ketiga, kolaborasi aktif dengan pelibatan berbagai pihak untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia di era globalisasi. Demikian untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga presentasi kami dapat memberikan ilmu bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.